hari ini aku mau treatment di rumah sendiri. Aku mau treatment dermapen. Nah, kalau misalnya aku treatment dermapen di rumah tuh ya lebih hemat dibandingkan langsung ke klinik kecantikan, itu jauh lebih mahal banget. Kalau di rumah aku paling cuma modal per bulannya paling 50.000. Kalau misalkan kita ke klinik kecantikan mungkin 500.000 untuk per bulannya ya. Nah, untuk alat-alatnya juga ini aku punya dermapennya sendiri ya. Ini dermapennya, ada juga pinnya ya. Untuk pinnya ini kita ada di 32 pin. Aku pakainya 32 pin. Ada alkoholnya 70% alkohol ya. Kadarnya di 70%. Jadi fungsi dari alkohol ini itu bisa mensterilkan supaya nanti si pinnya ini dia tuh enggak kotor gitu. Jadi pas ditusuk ke muka tuh enggak kotor tapi steril karena udah pakai alkohol 70%. Udah gitu ada anestesi ya. Aku pakai anestesi yang jar ya. Aku pakai yang jar, bukan langsung gede itu, enggak, aku pakai yang jar aja. Jadi yang pertama itu aku pakainya yang ini nih ya. Aku pakainya warna pink. Jadi itu cara pakainya gampang karena udah ada colokannya ya. Ini colokannya begini tuh ya. Tapi nanti harus direndam dulu nih. Jadi nanti si pinnya ya, ini pinnya yang 32 pin, aku pakainya 32 pin. Itu kita rendam dulu ya, berapa ya, 5 detik juga nggak apa-apa, bisa kok ya. Aku pakainya cuma 5 detik aja, aku rendam ya tuh. Jadi tuh dia harus direndam gitu biar nanti si jarumnya itu dia steril kalau misalkan mau ditusuk-tusuk ke muka. Anestesinya ini aku diemin selama 30 menit. Aku sih pengennya 30 menit ya. Tapi sebelum treatment, tadi kan ini udah aku buka. Jadi ini mau aku rendam lagi ya pakai si alkohol 70%. Ya, ini bakal aku rendam lagi. Sebentar ya. Jadi seperti ini. Ini udah aku rendam. Kita udah ada kabelnya. Ya udah ada kabelnya. Tuh tinggal dingin aja. Tuh tinggal di kunci ya, tinggal dikunci. Nih. Ya. Tinggal dicolok. Ini aku beli kalau untuk alat dermapennya aku beli kemarin murah banget ya, 500 ribuan. Tapi sebenarnya tuh untuk modal di awal memang gede ya, bisa 500-700. Cuman kalau untuk yang bulan kedua, bulan ketiga dan seterusnya kita cuma modal 50.000 aja. Karena untuk per bulan ya kita bisa belinya cuman si jarumnya ini. Jarumnya itu 2, karena untuk treatmentnya itu 2 minggu sekali. Jadi kalau misalkan 1 bulan itu 2 kali ya. Jadi ini aku beli 2 sama si anestesinya. Makanya tuh kalau untuk per bulannya itu, untuk bulan kedua itu lebih murah, 50.000 aja. Bahkan kurang dari 50.000 untuk modalnya. Kalau untuk modal awalnya memang lebih mahal, bisa sampai 700-an karena untuk beli alatnya. Tuh ya, tinggal dipencet aja. Dipencetnya agak lama sampai dia gerak. Ya kayak gini. Tadi ini udah aku anestesi. Jadi aku mau langsung treatment aja. Gampang sih, tinggal treatmentnya gendong nih. Dengar suaranya ya. Kalau misalkan mau treatment itu diusahakan harus satu arah. Kalau misalkan pengen beda arah, diusahakan berhenti dulu kayak gini. Misalkan nih kayak gini, terus yang gini harus kayak gini. Jadi nggak bisa gini terus gini, nggak bisa, harus kayak gini terus dia kayak gini tuh. Ini aku bakal treatment. Ini memang sebenarnya nggak sakit ya. Kenapa nggak sakit? Karena memang sudah pakai anestesi, jadi dia nggak bakal sakit. Karena aku atur dulu. Aku pengennya yang paling tajam tuh biar cepet, karena memang nggak sakit ya. Kalau yang udah biasa mungkin dia berani untuk yang paling dalam tuh ya. Dia memang merah tuh. Jadi tuh sebenarnya kalau misalkan kita punya bopeng itu memang harus dibikin luka dulu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita bikin luka itu nanti permukaan kulitnya dia jadi naik. Ya memang sakit sih. Tapi udah nggak sakit kok karena kita udah pakai anestesi. Tuh. Sebenarnya nggak harus dibikin berdarah sih, yang penting mah luka gitu ya. Yang penting luka, nggak harus sampai berdarah banget mah nggak perlu. Yang penting dibikin luka, karena kalau misalkan dia udah luka itu nanti permukaan kulitnya dia bisa langsung naik, tapi pakai proses kayak gitu. Kalau dia luka gitu ya. Ini untuk yang pipi kanan ya, untuk yang pipi kanan. Ini aku tadi udah touch up 2 kali untuk anestesinya, udah touch up 2 kali. Berdarah ya?
Kalau yang udah biasa mah kuat, kalau udah biasa mah kuat, dia yang paling tajam tuh. Ya dia yang paling tajam banget untuk kedalamannya tuh, dia paling dalam. Karena kan dia bisa diatur tuh. Jarumnya tuh dia bisa diatur jarumnya. Kalau aku sih lebih enak yang langsung dalam. Berdarah sih, tapi ya pokoknya harus dibikin luka. Nggak perlu darahnya harus ngocor banget, nggak perlu, yang penting luka. Jadi dia harus dibikin luka biar nanti scarnya itu atau kulit kita tuh dia naik gitu. Jadi kalau misalkan mau ganti arah, diusahakan harus dijeda dulu gitu. Jadi kalau misalkan pengen diginiin, nggak boleh gini, segini nggak bisa, harus kayak gini, terus dia harus kayak gini ya. Pokoknya harus dibikin jeda dulu kalau misalkan mau ganti arah untuk si dermapennya. Nggak perlu berdarahnya ngocor banget, nggak perlu. Yang penting dia harus luka. Harus luka yang penting. Tadi aku mau fokus dulu ya. Nah, ini untuk yang pipi kanan udah merah ya. Untuk yang pipi kanan udah merah, tinggal yang pipi kiri. Aku sih satu arah ya. Kalau mau satu arah pun harus dijeda dulu. Tapi sebentar deh, aku mau anestesi lagi ya. Bentar. Mau anestesi lagi. Untuk yang bagian sini harus ada tisu loh. Ya, harus ada tisu. Gak boleh gak ada tisu, karena nih tisu penting banget buat ngapus darahnya. Nah, buat ngapus darahnya tisu. Nah, buat ngapus darahnya si tisu, pakai lagi deh anestesinya. Ya harus dipakai karena aku pengen berapa kali. Yang udah kuat mah nggak apa-apa ya. Yang belum kuat jangan. Ya, dia memang kayak gini. Hanya aku sekarang ke yang sebelah kiri. Sekarang aku yang ke sebelah kiri. Agak sakit sih, tapi aku mah udah biasa ya. Sebenarnya jangan dipaksa agak sakit gitu. Cuma kalau untuk yang dalam banget emang agak perih, tapi nggak terlalu perih banget sih. Kalau kena tulang itu harus dipendekin gitu. Tuh kayak misalkan di sini tuh, dia harus dipendekin kalau mau kena tulang. Kalau di pipi nggak apa-apa, dia tajam. Kalau misalkan untuk kena tulang itu harus dipendekin lagi, karena kan dia bisa diatur kan. Tuh, jadi nggak sakit. Karena kalau misalkan kena tulang itu jangan terlalu dalam, ya biasa aja. Soalnya aku juga banyak bolpennya kalau aku juga. Ini kan tulang kan, jadi dia jangan terlalu dalam, jangan terlalu dalam, biasa aja. Bahkan kadang suka aku diemin kayak gini, itu nggak kerasa ya. Megang kayak gini nggak kerasa. Nah, kadang suka aku diemin aja, lebih ke fokus mana yang banyak scarnya. Ini kan tulang nih, jadi jangan terlalu dalam. Sebenarnya tuh kalau misalkan kita rutin ya, untuk rutin dermapen kayak gini, itu sebenarnya komedo nggak terlalu banyak di muka. Iya, jadi nggak terlalu banyak komedo juga. Nggak terlalu banyak komedo juga. Jadi kalau misalkan kita sering rutin nih 2 minggu sekali, komedo nggak terlalu banyak. Kayak kemarin nih aku kan rutin ya untuk dermapen. Jadi kalau misalkan aku lagi pengen treatment ke klinik kecantikan, itu yang suka facial tuh suka bilang gini, bolpen lagi
komedonya dikit ya, komedonya gitu, emang jadi dikit. Kalau misalkan masih ada jerawat yang aktif itu diusahakan jangan kena ya. Kalau untuk jerawat yang aktif itu diusahakan jangan kena ya, jangan kena. Nih kalau di tulang-tulang mah nggak usah terlalu dalam ya. Kadang suka aku diemin kayak gini sih. Ini hasilnya emang beneran bagus sih, cuma memang lebih bagus subsisi ya. Kalau misalkan subsisi itu dia jarumnya dimasukin banget ke dalam pipi. Kalau mau tahu bisa langsung lihat di YouTube aku ya, karena di YouTube aku nanti aku kasih link itu nanti subsisi, karena aku udah pernah subsisi. Jadi sebenarnya tuh kalau subsisi itu memang lebih cepat naik dibandingkan dermapen, dan subsisinya itu harus dibarengin sama PRP, karena kalau misalkan PRP itu ada darah kita ada serat darah kita gitu dimasukin pakai jarum subsisinya, jadi dia memang lebih cepat keangkat untuk si scar kita kayak gitu. Sebenarnya sih nggak sakit ya, karena udah biasa. Aku sih nggak mau luka-luka, nggak mau berdarah banget, yang penting aku tahu kalau pipi aku tuh udah luka, dan itu harus difokusin. Kalau aku sih difokusin ya, aku mah difokusin. Nah, difokusin aja. Kita jeda dulu ya, pengen fokus bentar. Nah, jadi ini aku baru banget cuci muka. Sebenarnya tadi ada yang lupa treatmentnya. Jadi kalau misalkan kita lagi treatment yang dermapen tadi itu sebenarnya jangan lupa pakai serum. Nah, jadi untuk serumnya itu dia serum kolagen. Jadi nanti ini tuh bisa dipakai tiap hari, bisa dipakai setiap hari, pagi malam ya. Dan pada saat treatment juga nih harusnya dipakai. Cuman tadi pas aku treatment aku lupa pakainya. Sebenarnya kalau untuk setiap aku treatment itu sebenarnya aku pakai, cuman karena ini baru pertama kali aku bikin video jadi agak ngeblank, maaf ya, agak ngeblank. Pokoknya ini harus dipakai pada saat kita lagi treatment dermapen tadi, dipakai tiap hari pagi sama malam. Nah ini aku nggak pakai dulu ya, karena aku mau maskeran dulu. Nah kalau habis cuci muka itu jangan lupa masker. Ini untuk maskernya aku pakai Cirebon ya. Ini juga maskernya masker kolagen. Pokoknya jauhkan dulu dari vitamin C. Itu kita harus pakai serum kolagen sama masker kolagen pada saat lagi treatment. Nah ini aku pakai dulu. Nah, ini dipakainya 30 menit bisa, 15 menit juga bisa. Kalau di sini sih keterangannya 30 menit. Ini kita pakai dulu 30 menit. Nanti aku bakal bikin video lagi pagi sama malamnya ya. Dan jangan lupa pakai krim iritasi. Cuman tadi aku udah pakai krim iritasi ya. Nanti aku bakal kasih lihat apa aja yang dibutuhkan pada saat lagi treatment. Soalnya aku nggak lengkap ya. Tadi kalau untuk krim iritasi tadi aku udah pakai, cuman nggak aku masukin video. Jadi setelah cuci muka pakai krim iritasi, terus abis itu langsung didiemin dulu ya, didiemin dulu baru nanti langsung pakai masker. Nah ini untuk maskernya itu harus masker kolagen, jauhkan dari vitamin C, karena kalau vitamin C itu perih ya, kita pakainya kolagen dulu. Untuk serumnya juga serum kolagen. Udah sih gitu doang ya. Tada. Oke, serum. Ini aku pakai yang ini sih. Udah pesek lagi. Ntar ya. Ya aku pakai masker dulu. Ini ya tangannya harus steril ya. Tangannya harus steril. Diemin 30 menit. Nanti nggak usah dicuci lagi, nggak usah pakai air ya. Ini kan dia udah nggak usah dibilas lagi pakai air. Tidak usah dibilas lagi pakai air. Ini mukanya kegedean. Mukanya kegedean. Diemin aja 30 menitan, habis itu nggak usah dibilas.
15 menit 20 menit juga bisa sih, cuman aku emang enaknya 30 menit sambil beraktivitas. Kadang sih kalau misalkan udah selesai 30 menit gitu ya, aku taruh ke sini, ke leher, taruh ke tangan tuh. Ini kan masih ada sisa air-airnya nih ya kan. Usahakan mandi dulu ya kalian, mandi siang kek, mandi pagi kek, mandi sore kek ya. Kolagen ya guys, harus yang kolagen. Ini sebenarnya aku baru pertama kali bikin video ini, jadi agak grogi dan lupa apa aja dipersiapkan. Udah deh kelar, tinggal nunggu 30 menit. Nanti malamnya aku bikin video deh ya, serumnya apa aja. Kalau serum, kalau untuk krim, aku krim dokter sih, jadi bukan yang krim yang di online shop, enggak, aku krimnya krim dokter. Jadi susah ngejelasin, yang penting ada krimnya. Tuh, bagus kan? Krimnya lagi bagus kan? Dan gitu dulu aja. Nanti aku bakal video apa aja yang dibutuhkan. Oke? Bye bye, makasih. Jangan lupa ya buat di subscribe ya, di like, komen, dan share ya untuk video YouTube aku. Nanti minggu depan aku bakal kasih lihat perubahannya ya, karena memang harus dipantau selama 1 minggu. Untuk kemerahannya ini ya, untuk kemerahannya itu dia cuman 1 minggu aja, kadang 1 minggu kurang. Kalau aku sih biasanya ya, aku paling cuma 4 hari 5 hari, karena aku nggak terlalu berdarah banget, nggak. Seperti yang tadi aku bilang di awal, aku tuh treatmentnya itu nggak harus berdarah banget, yang penting luka aja gitu ya. Nanti aku bakal kasih lihat 1 sampai semingguan ya. Jadi ini aku matiin dulu live nya. Bye bye.